Oke, nah sekarang kita fokus membahas. Jadi kali ini kita akan membahas hal yang pertama, manajemen proses prospek dan pengelolaan klaim. Di session berikutnya kita akan bahas nomor 2, 3, dan 4, dan 5. Tapi hari ini kita fokus mengenai 5 cara, 5 ways to get more clients. Ya, 5 cara bagaimana cara mendapatkan klien baru. Pertama adalah temukan niche market Anda. What is niche market? Niche market adalah pasar atau ceruk pasar dari sekian luas banyaknya pasar yang kita kuasai, yang kita mempunyai kelebihan di situ dan punya akses di situ. Ya, itu namanya niche market. Ya, kita tahu bahwa asuransi itu diperlukan oleh semua orang, semua perusahaan perlu asuransi. Setiap tangga kiri kanan mereka perlu asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Rumahnya juga perlu diasuransikan, mobilnya pun perlu diasuransikan. Nah, memang pasarnya luas, tetapi kita perlu mencari yang pasar yang khas dengan kita, niche market, yang cocok dengan kita, yang kita punya pengalaman, punya pengetahuan, punya hubungan, network di sektor itu. Misalnya, niche market kita, ada yang niche marketnya adalah di bidang perhotelan. Banyak broker-broker yang spesialis di bidang perhotelan, high-rise building. Ya, mereka punya network di situ. Mereka punya informasi gedung mana saja yang lagi dibangun, mana saja yang sedang di-cover, siapa pesaingnya di situ, bagaimana cara memenangkannya, kapan polisi itu mereka punya. Itu namanya niche market. Atau juga broker-broker asuransi yang fokusnya di engineering, procurement and construction. Mereka tahu proyek-proyek mana saja yang akan dibangun, siapa saja kontraktornya, siapa saja subkontraktornya, alat-alat apa saja yang diperlukan di situ. Mereka punya network, berapa kali ada seminar pertemuan seputar masalah itu. Dan mereka juga punya informasi proyek mana yang sedang berlaku, mana yang akan dibangun, mana yang akan selesai, dan sebagainya. Itu kelebihan dari niche market. Nah, niche market itu memudahkan kita mengembangkan jaringan. Misalnya, kalau kita fokusnya di bidang construction, kita tahu suatu proyek pembangunan apartemen selantai 40 lantai misalnya, dibangun oleh kontraktor A, menkonnya apa. Nah, setiap proyek itu minimal ada 10-20 perusahaan-perusahaan yang terlibat. Namanya subcontractor. Jadi sebetulnya dengan kita niche market focus construction, otomatis kita bisa dengan mudahnya kita akan mengatakan, oh, saya kenal dengan menkonnya, itu klien saya, proyek ini. Oke, nah begitu ada subkon itu adalah kontraktor lagi yang mempekerjakan proyek itu yang membantu perusahaan utama. Kita punya, itu salah satu nok. Jadi teman-teman, kalau mau sukses perlu niche market, dan memang demikian adanya. Ada broker-broker itu yang spesialis di bidang seperti bank garasi, ada broker yang di bidang properti. Semua kalau urusan properti, urusan high-rise building itu jagonya. Kita masuk, kita susah untuk bersaing. Ada juga perusahaan broker asuransi yang spesialis di bidang industrial, misalnya. Kalau pabrik industri chemical ini jagonya. Dia tahu area asuransinya siapa sebenarnya. Atau yang marines misalnya, dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita perlu menentukan niche market kita. Dan serasa dia lagi kita sudah menentukan niche market kita seperti apa. Kemudian mengembangkan jaringan di komunitas Anda, existing client. Jadi nanti kita akan bahas komunitas seperti apa. Kemudian prospek setiap hari. Setiap hari kita perlu melakukan prospek, ya. Dan makanya saya kalau tanya Meli sama Li, hari ini kita dapat permintaan berapa? Kita dapat berapa? Itu karena itu fokus, ya. Kemudian bermitra dengan profesional lain, mengembangkan dan memelihara prospek Anda. Oke, ini 5 ways. Nah, sekarang kita bahas 5 ways ini. Oke. Pertama, how to find your niche. Bagaimana kita mencari ceruk pasar kita yang kita suka, yaitu mengembangkan pengetahuan yang mendalam tentang risiko industri tertentu, tentang EPC, Engineering, Procurement and Construction, tentang mining, tentang logistik. Ketika Anda mendapat pengalaman dalam satu industri tertentu, kemampuan Anda untuk mengatasi risiko industri tersebut meningkat. Ya. Saya rasa di sini ada Fadli yang sudah terbiasa kalau gitu kita bicara misalnya kepada mining, tambang, construction, itu kita mengalir. Nama-nama perusahaan, nama-nama alat berat, namanya di sekitar itu otomatis mengalir. Siapa di sini proyek ini dikerjakan siapa dan sebagainya. Itulah niche market. Ya.
Nah, siapapun pesaingannya, pemain alat beratnya klaim ini, bahkan kita tahu ini klaim ini kapan, baru aja tadi klaim, kita tahu datanya. Ya. Kenapa? Karena kita ada fokus di niche market kita. Kita tahu dan juga bicara mengenai klaim. Oh, klaim ini terbalik, alat berat terbalik gini. Oh, kapan? Ini. Oke. Ya, apalagi itu vendornya, mungkin blowernya rusak atau kanopinya juga banyak dan sebagainya. That's skill yang kita tahu kalau kita niche. Jadi kita jago di situ. Nah, saya selalu menggunakan misalnya istilah niche market itu barat seorang penyanyi. Ya. Kalau seorang penyanyi ingin terkenal, dia harus punya nyanyi gacuannya, nyanyi jagoannya dia. Ya. Pokoknya kalau dia menyanyikan itu nadanya pas, panjang pendeknya pas, mau dinaikin seberapa, indah kedengarannya. Alright? Tapi ketika dia menyanyikan lagu lain yang dia bukan bidangnya dia, dan dia misalnya dia seorang penyanyi pop, tiba-tiba disuruh nyanyi dangdut, nggak indah kedengarannya, nggak seindah kalau dia nyanyikan pop. Oke? Nah, kira-kira begitu di niche market itu. Kalau kita sudah ada di niche market kita indah, ngomong apa aja meyakinkan. Susah kan kalau mengatakan sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi kalau sudah kita di bidang kita, itu niche market. Oke. Nah, yang kedua adalah dapatkan keunggulan dibanding pesaing. Ya, dunia sekarang pasti bersaing. Podcast sekarang pasti ada persaingannya. Udah, jangan berharap lagi bahwa hanya kita sendiri yang masuk menawarkan ke tempat klien kita. No, never. Ya, bahkan secara resmi broker asuransi, direct broker asuransi aja jumlahnya 160 perusahaan di Jakarta. Ya. Jadi setiap klien itu minimal ada 4 atau 5 broker lain juga sedang masuk ke situ. Jadi kalau kita merasa, oh rate-nya nggak usah bagus, nggak terlalu kompetitif, come on. Kita harus unggul dari pesaing kita. Ketiga, tingkatkan posisi Anda di mata klien. Nah, itu strateginya juga. Bagaimana Anda? Ya, apa kelebihan Anda? Kalau bahasa salesnya USP, Unique Sales Proposition. Jadi apa nih kita lihatnya perusahaan kita dibanding yang lain? LNG misalnya, perusahaan kita ini apa kelebihannya? Oh, kliennya cepat, orangnya responsif, canggih, punya website, punya YouTube, punya apa, dan informasinya lebih baik. Whatever. Kita harus punya nilai tambah di mata klien-klien itu, ya, dan sebagainya. Oh, ya, ada LNG akademinya dan sebagainya. Keempat, dapatkan referensi. Seiring reputasi Anda yang tumbuh, lebih banyak klien yang dapat mengirim prospek baru pada Anda. Nah, itu kan yang kita lakukan. Sebenarnya LNG itu salah satunya dalam satu prinsip kita kan dapatkan minimal referensi dari setiap klien. Di LNG, 5 gemilang ways. Ya, referensi. Dan itu juga yang membuat kita tumbuh sebenarnya LNG. Bagaimana kita sekarang, saya rasa, EPC sekarang sedang menikmati dapat klien besar, dari klien besar itu direferensi ke beberapa klien lain, dan hari ini sedang mengerjakan klien besarnya juga sama dari referensi, ya. Jadi klien yang ada, tunjukkan kelebihan kita, bina hubungan, dekatkan dengan mereka, dan mintalah referensi. Oke, cara yang kedua adalah network in the community, yaitu membangun jaringan di dalam masyarakat kita. Secara sengaja atau tidak sengaja membuat masyarakat Anda, kan, jaringan yang penting untuk mendatangkan klien baru. Misalnya ada grup pertemuan, ada pertemuan alumni kah? Kan kalian ada alumni SMA, SD, SMA, semua alumni, ya. Atau ada pertemuan-pertemuan, selalu katakan saya adalah dari LNG, broker asuransi. Kerja di mana di sini? Kalau lu bawa kartu nama, ya, kasih serahkan. Yang kedua adalah mengikuti pameran dagang. Ya, ini kita ikuti tapi jarang. Beberapa bulan atau bulan lalu Fadli baru saya ikut Mining Expo, yaitu perdagangan pameran alat-alat berat pertambangan semua, dan bisa menemukan klien, akan menemukan klien dan klien. Ya. Ada expo lain, biasanya saya ikut Geothermal, Oil and Gas Expo, datang. Itu cara kita networking. Ya.
Kalau di bidang masing-masing nanti selalu ada networking. Atau pameran lokal, ada pameran apa, datang dan ikut yang ke pameran. Atau rapat lewat sekolah, ya bisa. Sekolah, Wadi dipanggil orang tua, dapat orang tua, kenalan kiri kanan, atau Bobby teman-teman kuliahnya, bisa semua. Ya. Kemudian acara amal bisa dari pengajian, dari sosial, kegiatan sosial, atau seminar bisnis. Seperti nanti Kamis saya akan hadir yang untuk kedua kalinya pertemuan Plug and Play, yaitu pertemuan dua startup Indonesia dan Singapura, dan dari pertemuan pertama sudah dapat hasil. Ya, sudah akan ada kontrak, sudah ada 2 yang saya ada kontrak dari pertemuan seperti itu. Ya, penting menghadiri pertemuan-pertemuan seperti itu. Olahraga, ya kalau saya main golf, jadi golf itu sebetulnya juga sambil kerja, sambil networking, ya sambil ketemu dengan teman-teman, sambil apalagi sekarang kalau habis golf dia upload di Instagram, Telegram, itu teman-teman kalian lain langsung nge-like. Nah berarti saya diperhatikan oleh mereka, kliennya tetap memikirkan saya, ya kan? Oke, itu yang kedua.